ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Sahibul Bait, Mas Maula, Mbak Novi, sekeluarga besar Elena, jajaran teman-teman yang nyiapin dari semalam. Ini dipinggirin, ada yang dimasukin belakang. Wah, dibersihin semua tempat kita ngaji, digelarin karpetnya, dipasang ornamen-ornamennya, di loading sound systemnya. Ini semua atas pertolongan karunia dari Allah. Semoga teman-teman di balik layar dapat pahalanya berlimpah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar. Alhamdulillah al-malikul jabbar. Alhamdulillahi Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar. 1 2 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah. Banyak hambanya Allah yang punya waktu, tapi tidak semua mudah kakinya melangkah ke majelis ilmu. Banyak hambanya Allah punya waktu, tapi tidak semua hamba dipilih Allah untuk duduk di majelis ilmu. Banyak hambanya Allah punya waktu, tapi ternyata kita yang insya Allah mudah-mudahan terus bisa istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah. Dan mudah-mudahan keistiqomahan ini juga terus ada di hati orang-orang yang beriman, kaum muslimin di Indonesia dan di seluruh dunia, sehingga nanti kita bersaudara di dunia, bersaudara sampai surganya Allah. Salawat teriring salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat rindu jamaah ingin jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah pernah mengungkapkan perasaan rindunya kepada umat akhir zaman, yang adalah kita. Aku merindui saudara-saudaraku, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah saudara Anda ada di hadapan Anda? Bukankah kami ini saudara-saudara Anda ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Lalu Nabi pun bersabda, la bal antum ashabi. Tidak, kalau kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Terus siapa saudaramu ya Rasulullah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah bertemu denganku, belum pernah memandang wajahku, tapi mereka beriman kepada risalah-risalahku. Siapa yang Nabi rindui? Saudaranya. Siapa saudaranya? Belum pernah melihat Nabi, tidak hidup sezaman sama Nabi, tapi beriman sama Nabi, bahkan mencintai dan sangat merindui pertemuan perjumpaan dengan baginda Nabi. Siapa mereka? Umat akhir zaman yang gak berkesempatan ketemu Nabi, tapi sangat dirindui sama Nabi. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir baik offline di Elena ataupun online di TikTok dan sosial media lain dapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara dapat syafaat? 2. Yang pertama, teladani baginda Nabi. Semua aspek detailnya teladani Nabi. Yang kedua, perbanyak mengingat Nabi, salah satunya dengan sholawat. Gimana cara bersolawat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu cara seorang hamba mengekspresikan kerinduannya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, karena ciri orang mencintai pasti sering disebut-sebut, pasti sering diceritain. Kalau kita jatuh cinta sama seseorang, sandalnya aja kita tahu, plat nomor motornya aja kita hafal, B1648ZCX misalkan. Kita tahu banget karena kita mencintai orang tersebut. Bahkan kita tahu hobinya apa, kita tahu kebiasaannya seperti apa. Seperti itulah umatnya Rasulullah yang mencintai baginda Rasulullah, benar mencintai beliau, benar mengikuti beliau, benar siap menjadikan beliau sebagai suri teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Udah hadirin, suri teladan terbaik ada pada manusia terbaik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Part yang kedua, kita masuk part yang kedua. Part yang kedua, manusia-manusia syurga yang Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Mu'minun ayat yang keberapa kemarin? Terakhir yang ke-6, berarti kita masuk yang ke-7. Silakan ta'awudz. 1, 2, 3. Faman ibtagha wara'a dzalik. Al-Mu'minun ayat yang ke-7. Faman ibtagha 1, 2, 3. Wara'a dzalik faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Allah berfirman, barang siapa yang mencari di balik yang halal dari pasangan hidupnya, mohon maaf mereka melakukan yang tidak Allah senangi, berzina, berselingkuh, atau dengan perbuatan-perbuatan yang lain, faulaika humul adun. Mereka itulah orang-orang yang adun, melampaui batas. Dulu terkenal ada namanya kaum Ad. Kaum Ad itu kaum yang melampaui batas. Adun. Adun itu artinya orang-orang yang melampaui batas. Allah perintahkan untuk berbuat taat, tapi mereka malah berkebalikan dari perintah Allah. Nggak mau taat sama Allah. Nah hadirin, para penghuni surga itu mereka mencukupkan dengan apa yang Allah halalkan, tidak mencari di luar apa yang Allah halalkan. Alias mereka nggak ada excuse untuk cari yang haram-haram. Dan untuk teman-teman yang dirahmati Allah, di screen video ini, kalau ada di rumah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selingkuh itu pintu gerbang terbukanya, ini ngingetin. Ini buat semuanya ya, termasuk saya yang berbicara, buat kita semua nasihat ini. Selingkuh itu bukan ketika seseorang langsung to the point berjumpa dengan lawan jenisnya, tapi pintu gerbang perselingkuhan itu saat Anda menchat lawan jenis dan Anda nggak mau chattingan Anda diketahui oleh pasangan halal Anda. Itu sudah pintu gerbang terbukanya perselingkuhan. Iya. Jadi kalau misalkan ngechat nih sama lawan jenis, kok suaminya nggak boleh tahu? Hati-hati. Itu sudah masuk gerbang pembuka bab perselingkuhan. Reuni ketemu sama mantannya, aduh kok dia makin glowing ya. Hati-hati. Kapan suami Anda nggak boleh tahu, atau kebalikannya ya, kapan istri Anda tidak boleh tahu atas chattingan itu tuh boleh jadi pintu gerbang awal masuk kepada perbuatan zina. Dan hadirin, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang hal ini ya jamaah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Firman Allah, jangan dekati zina. Mendekatinya aja nggak boleh.
Buka pintu gerbangnya, flirting-flirtingnya, mulai rayuannya, gombalannya, sampai nanti kopdarnya, pertemuannya, ngopi barengnya, safar bareng cuma berdua sama dia aja, hingga nanti bermalamnya, menginapnya satu kamarnya sampai ke perbuatan zinanya, walaiyazubillah. Tutup pintu itu rapat-rapat. Kalau ada mantan di masa lalu tiba-tiba datang, tutup kunci rapat-rapat. Kalau perlu nanti menimbulkan fitnah, blokir. Tapi kan saya nggak mau mutus silaturahmi sama mantan. Itu bukan silaturahmi. Silaturahim itu yang mendatangkan kebaikan. Tapi kalau mendatangkan keburukan itu bukan silaturahim. Tapi itu namanya sesuatu yang menjerumuskan diri ke jurang kebinasaan. Makanya ditutup. Boleh diblokir, boleh. Boleh di-unfollow, boleh. Hadirin, perempuan masuk surga lewat 4 amalan sabda Nabi. Yang pertama, siapa perempuan yang sholat 5 waktunya. Yang kedua, siapa saja perempuan yang puasa Ramadannya. Yang ketiga, siapa saja perempuan yang taat kepada suaminya. Yang keempat, siapa saja perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Sabda Nabi bilang kepada perempuan yang mengamalkan 4 tadi, udkhulil jannah min ayyil abwabi jannati syi'ti. Silahkan kamu masuk surga lewat pintu mana saja yang kamu mau. Jadi kalau perempuan itu mau masuk surga dengan mudah, 4 ini amalkan. Jaga sholat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Ayo yang masih punya utang, segera dilunasi hutang Ramadannya. Jangan tunggu sampai tahun depan. Yang kemarin punya hutang belum terlunasi, digabung sama yang tahun ini nih, dilunasi segera. Terus yang ketiga, taat kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Yang keempat, menjaga kehormatan dirinya. Wanita muslimah harus jaga kehormatan dirinya. Ada namanya marwah. Boleh diulangi? Marwah. Ada namanya marwah di sini? Marwah itu artinya kehormatan diri. Marwah. Ada marwah yang harus dijaga. Wanita muslimah punya marwah yang beliau jaga. Gimana beliau mohon maaf ya, gimana beliau tidak ketika foto dimonyong-monyongin. Ya ada ya, kadang anak udah 5, tapi kalau foto dimonyong-monyongin, ini usia saya biar kelihatan 17 gimana ya? Diedit pakai AI. Sekarang kan ada AI. Artificial Intelligence. AI. Kalau anak gaul nyebutnya sekarang, zaman makin maju, wajah yang kayak gimana pun tuh bisa dibuat semudah mungkin. Artificial Intelligence. Sekarang banyak banget AI menjamur di mana-mana. AI, teknologi AI. Nah itu tuh harus jadi fasilitas tempat kita menjaga marwah, jaga kehormatan suami, jaga kehormatan keluarga, jaga kehormatan diri. Penghuni surga yang kelihatan di dunia, di antara amalannya mereka adalah wahafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Nggak sembarangan. Dia tahu batasan-batasan. Kan laki perempuan tuh punya koridor pergaulan ya hadirin. Nggak bisa sembarangan. Dulu mungkin kita ketemu teman lama, zaman-zaman belum ngaji, towel piye to koe? Dibales terus towel, terus ketemu cipika-cipiki zaman dulu mungkin ya. Zaman dulu ketemu sama lawan jenis, gimana kabarnya? Cipika-cipiki dan segala macam-macamnya. Sekarang pelan-pelan sudah mulai membatasi. Dan cara yang paling ampuh ternyata ini valid, no debat. Bahkan artis sekelas Sahrukan aja, itu kalau ngelihat perempuan berhijab, fansnya beliau tuh begini jemaah. Ada di sebuah video, beliau ketemu fansnya yang berhijab aja, beliau begini. Karena menghormati perempuan saat dia sudah selangkah mulai pelan-pelan memperbaiki bagaimana cara beliau berpenampilan, orang nanti udah respect duluan. Yang dulunya mungkin kita belum sejauh ini dalam berhijrah, belum mengenakan jilbab dan segala macamnya misalkan,
Orang ketemu masih biasa aja. Gimana salaman? Oh yo. Padahal ini sesuatu yang dilarang. Nabi pernah bersabda, laki perempuan yang saling bersentuhan itu lebih baik kepalanya ditusuk dengan besi dipanaskan lalu ditusuk, itu lebih baik daripada menyentuh perempuan atau laki-laki yang bukan mahram. Terus gimana salamannya? Begini atau begini. Itu salah satu jaga kehormatan diri. Terus kalau misalkan perempuan sudah berusaha untuk mengcover tapi kadang di sana udah saking deketnya, gimana Jeng? Ngajakin cipika-cipiki pelan-pelan. Mohon maaf ya, atau begini, mohon maaf ya. Atau kalau saya bilang udah punya wudhu belum? Boleh nggak Ustadz? Udah punya wudhu nih, mohon maaf udah punya wudhu. Boleh, tapi harus jujur punya wudhu beneran. Jangan bilang udah punya wudhu, ternyata bohong. Kan kita nggak boleh bohong. Rasulullah pernah bilang, iyyakum bisidq, ayo lazimi kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur tuh ngajak pada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, kalau kamunya baik, kamunya jujur, kamu nanti dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Jaga kehormatan diri, mulai untuk tidak lagi, mohon maaf, berlebihan jamaah dalam bagaimana kita bersikap kepada lawan jenis. Karena kadang lawan jenis itu bersikapnya beda. Kita mungkin menurut kita itu sepele ya. Tapi boleh jadi untuk sebagian pihak itu respon sinyal, oh iya nih berarti bisa nih. Dan laki-laki baik itu tidak menginginkan istrinya orang, perempuan baik pun juga mereka tidak merebut suaminya orang. Atau disebut dengan pelakor, tidak merebut ya. Tapi kalau ada cara baik yang memang dibolehkan dalam syariat, tidak mengapa. Tapi tidak dengan cara main belakang sehingga membuat sesuatu tidak diinginkan terjadi. Seperti perselingkuhan ataupun yang lainnya. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lanjut. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mencari di balik yang halal tersebut. Dia berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna imrat. Rasulullah pernah bersabda, fi buti ahadikum sadaqah. Di dalam diri kalian itu saat kalian bercampur dengan pasangan kalian ada pahala yang besar disebut dengan sedekah terbesar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna imra'atahu bisyahwatin kana lahu ajr? Wahai Rasulullah, apakah kalau seorang perempuan didatangi suaminya atau seorang suami mendatangi istrinya lalu tersampaikan syahwatnya, kana lahu ajr, dapat pahala yang besar? Nabi jawab, fakadzalika idza wada'aha fil haram kana lahu wizr, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Bukankah kalau kamu letakkan sesuatu yang itu terhadap tempat yang haram, kamu berzina maksudnya itu dosa besar? Iya, zina dosa besar. Fakadzalik, lalu Nabi bilang, Nabi bersabda, maka demikian jugalah idza wada'aha fil halal, kalau kamu tempatkan pada yang halal, kana lahu ajr, kalian mendapat pahala yang besar. Ini juga bagian daripada ketika seorang istri didatangi suaminya ataupun sebaliknya, itu juga termasuk pahala yang besar. Jangan sampai jadi orang yang melampaui batas. Sekarang mungkin melampaui batasnya ada tambahan ya jemaah. Sama lagi bete singkatan. LL yang itu. Nah yang lagi bete ini dulu sudah ada. Lagi bete itu kaum. Kaum lagi bete. Iya gitu. Kalau disebut di sini kan gak boleh. Nanti toto di band atau apa gitu. Nah kaum lagi bete sebenarnya dari dulu udah ada. LG itu loh jemaah. Lagi bete ini dulu udah ada. Zamannya Nabi Lut. Sampai-sampai dibilang sebuah informasi itu datang ketika laki-laki tampan rupawan yakni malaikat datang kepada Nabi Lut. Malaikat ini menyerupakan bentuk dirinya kepada laki-laki yang tampan. Ini nih yang membuat istrinya Lut diazab juga sama Allah. Istrinya Lut normal. Istrinya Lut melayani Nabi Lut. Normal istrinya. Tapi kesalahan istrinya Nabi Lut satu. Dia jadi informan lagi bete. Itu tuh suami saya habis dapat
suami saya lagi dapat tamu yang ganteng. Kali-kali dia suka kali sama kamu. Laki-laki semua ngumpul di rumahnya Nabi Lut. Penasaran mana sih yang ganteng, mana sih yang ganteng, mana sih yang ganteng. Kelihatan nih. Gara-gara itu istrinya Nabi Lut ikut diazab ketika kaum Nabi Lut diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma gara-gara jadi informan, perempuan yang ngasih informasi. Ternyata zaman sekarang itu bukan cuma tentang bab perselingkuhan atau ini atau itu yang mungkin sekarang lagi rame, tapi juga ada kaum lagi bete. Teman-teman yang dirahmati Allah, perempuan bergelayut manja, ternyata dia hubungannya sama perempuan, laki-laki juga bergelayut manja hubungannya sama laki-laki. Ini yang harus diwaspadai. Hati-hati jemaah, hati-hati. Itu bisa menimbulkan juga murkanya Allah datang. Dan minimal jamaah ingkar mungkar kalau ngelihat yang seperti itu. Ingkar mungkar itu mengingkari kemungkaran yang dilihat, minimal dengan hati, maksimal dengan power atau kekuasaan, tengah-tengahnya dengan lisan. Dihindari, jangan sampai malah diam aja. Poin yang berikutnya, ayat yang ke-8. Ciri ahli syurga yang masih hidup di dunia adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ahli syurga yang hidup di dunia itu terlihat dari gimana dia amanah memegang janji. Dia amanah saat diamanahi dan dia menepati janji-janjinya. Ini penghuni syurga yang ada di dunia hadirin. Tergambar dari dedikasinya, menunaikan amanah, menepati janji, mereka tuh tergambar banget. Zaman dulu ada namanya mu'aikib. Zaman Khalifah Umar jadi khalifah, Umar punya anak namanya Sayyidina Abdullah bin Umar, ada penyapu Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau zaman dulu tuh kayak rumah zakat zaman sekarang lah ya. Rumah Baitul Mal, rumah hartanya kaum muslimin, tempat di mana di situ terkumpul sedekah, infak, wakaf, zakat itu dikumpulkan dan dikelola secara profesional. Itu namanya Baitul Mal. Waktu itu ada penjaga Baitul Mal, tukang bersih-bersih namanya mu'aikib. Namanya siapa? Mu'aikib ini lagi bersih-bersih Baitul Mal. Umar jadi khalifah. Khalifah itu kalau gambaran kita ya presiden, pemimpin tertinggi. Waktu Umar jadi khalifah, Mu'aikib jaga Baitul Mal lagi bersih-bersih. Mu'aikib nemuin uang 1 dirham. 1 dirham ini berapa? 70.000 koin perak. Begitu nemu, diangkat begini, lewat di hadapan beliau anaknya khalifah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab. Abdullah ini lewat. Karena dia nemu uang, ini Baitul Mal, pikiran beliau ini Baitul Mal di bawah kekuasaannya Umar bin Khattab. Mu'aikib yang melihat Abdullah anaknya Umar lewat, Abdullah ta'al, wahai Abdullah kemarilah, kata Mu'aikib. Lalu Abdullah datang mendekat, iya paman ada apa? Ini saya tadi lagi nyapu Baitul Mal, saya nemuin 70.000 nih 1 dirham. Silahkan ya buat kamu. Wah dia pulang seneng dong, namanya anak kecil, seneng dikasih 1 dirham. Dia pulang bertemu ayahnya, ayah tadi aku dikasih paman Mu'aikib. Berapa nak? 1 dirham 70.000. Loh dari mana paman Mu'aikib dapat? Tadi katanya lagi nyapu-nyapu Baitul Mal nemu uang. Digandeng tangan anaknya. Dibilang sama Sayyidina Umar, anakku ikut kita ketemu paman Mu'aikib. Ketemu ke Baitul Mal. Mu'aikib dipanggil, Mu'aikib kemarilah, kata Sayyidina Umar. Mu'aikib datang mendekat, lalu Umar bin Khattab bertanya, wahai Mu'aikib, dari mana kamu kasih uang ke anak saya? Jawab Mu'aikib, tadi saya lagi nyapu-nyapu Baitul Mal. Ketemu 1 dirham, saya lihat anak Anda lewat, maka saya berikan karena ini juga di bawah kekuasaan Anda. Lalu apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Wahai Mu'aikib, ketahuilah, apakah kamu mau gara-gara 70.000 ini besok saya dituntut sama seluruh kaum muslimin yang mengamanahkan hartanya di sini? Jangan kamu ulangi wahai Mu'aikib, karena sungguh ini milik Baitul Mal, maka kembali ke Baitul Mal, jangan kau berikan kepada aku ataupun keluargaku. Allahu Akbar. Kisah nyata Umar bin Khattab nih jamaah. Ada uang Baitul Mal dibalikin ke Baitul Mal. Kadang kita kalau nemu uang, apalagi itu menurut kita di wilayah kita,
nemu uang di kamar kita. Ini uang 50.000 siapa ya? Di atas kasur. Pasti udah itu kita akui sebagai uang kita. Nemu telur dalam kulkas, padahal kita nggak beli telur tersebut. Kita akui telurnya milik siapa? Ada Yakult dalam kulkas, itu milik siapa? Udah kita sendiri, padahal belum tentu kita benar memilikinya. Bisa jadi itu titipan temannya anak kita yang lagi main, dititipin biar dingin. Atau apa segala macam. Ini saking hati-hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya ayat ini mengingatkan ciri-ciri ahli syurga. Poin yang berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka tuh terhadap amanah dijaga. Ada kisah lagi masyhur kisah ini saya ceritain berkali-kali tentang jaga amanah jemaah. Pengingat buat kita semua bareng-bareng. Umar bin Khattab jadi khalifah. Ada fasilitas negara, ada fasilitas pribadi. Lampunya pada zaman itu api, obor, fasilitas negara. Ada orang datang bertamu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar bolehkah saya masuk? Boleh, silakan. Begitu pintu dibuka, Umar menahan dadanya lalu bertanya, untuk urusan apa kamu datang ke rumahku? Rumah dinas. Untuk urusan apa kamu datang ke rumahku? Urusan pribadi atau pemerintahan? Tanya Umar bin Khattab. Laki-laki ini bilang, wahai Sayyidina Umar, saya pengen curhat masalah istri saya. Kalau begitu, ini lampu, waktu itu api, ini lampu milik negara, maka kita akan berdiskusi gelap-gelapan. Dimatiin obornya, lampunya sama Umar dimatiin, ngobrol urusan pribadinya orang itu. Curhat dia tentang istrinya beberapa lamanya, lalu kemudian Umar berikan solusi, pulang, silahkan dia pulang. Ini urusan obor jemaah, lampu harganya gak seberapa. Tapi saking detilnya Umar bin Khattab gak mau pakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, dimatikan. Allahu Akbar. Kecuali kalau obrolannya kritik tentang wilayah, saran untuk negara dan segala macamnya. Umar bin Khattab nyalain itu lampunya, nyalain itu obornya. Kadang ini refleksi buat saya yang berbicara dan buat kita bersama-sama jemaah. Kadang kita harus lihat kira-kira kita yang punya plat merah, apakah benar dipakai untuk kepentingan negara? Ataukah pakai plat merah untuk nge-mall, pakai plat merah untuk kondangan, atau pakai ini dan itu yang bukan urusannya urusan kenegaraan. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang tidak amanah atas amanah yang diberikan. Karena berat amanah nih hadirin. Gak semua orang kuat memikul amanah. Orang-orang besar kuat memikulnya, amanah dia. Orang-orang kerdil jangan bilang amanah dia. Pasti orang-orang kerdil akan menyelewengkan amanah yang diamanahkan kepadanya. Terus ciri-ciri penghuni surga yang berikutnya adalah wa li amanatihim wa ahdihim. Ahad itu artinya ahdun, itu artinya janji. Sejauh mana kita sama janji kita? Mukmin itu komit sama yang diucap. Kalau dia ucap A, dia akan menyelesaikan A. Kalau dia ucap B, akan menyelesaikan B. Dan berlatih untuk jadi orang yang fokus sampai di titik terbaik kefokusannya baru berpindah ke titik lain. Jamaah, orang kalau fokus akan lebih mudah mencapai titik berhasilnya daripada yang gak fokus. Walhasil setengah-setengah. Kalau mau jualan item A, ya udah fokusin aja item A sampai di puncak terbaik. Kalau udah baru pindah B, baru pindah C, baru pindah Z. Jangan di sini belum udah pindah, sini belum udah pindah. Jadi kutu loncat gak akan pernah berhasil. Makanya ada kalimat man sabata nabat. Siapa yang konsisten di satu titik, dia akan tumbuh di titik di mana dia konsisten di tempat dan titik tersebut. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim
ra'un. Ahad coba dijaga. Ahdun, perjanjian antara kita sama suami, perjanjian antara kita sama anak, perjanjian kita dengan yang lain. Ahdun dijaga banget. Jangan sampai nggak dijaga. Li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jaga amanah, jaga perjanjian. Ciri penghuni surga, jaga amanah, jaga janji. Dulu pernah janji sama siapa? Kalau pernah, ingat, tunaikan. Nah, bedanya antara janji sama niat, itu apa bedanya? Saya mau bagi tahu kepada jamaah, benang merahnya nih di sini. Perbedaan antara Anda baru berniat sama Anda berjanji adalah lafzun, lafat yang berbunyi saya berjanji. Kalau Anda sudah ada lafat bunyinya saya berjanji bahwa saya akan A, B, C, X, Y, Z, wajib bagi Anda menunaikan, tidak jatuh kepada kemunafikan. Kalau tidak ditunaikan, Anda jatuh kepada kemunafikan karena ciri munafik adalah wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia mengingkari. Ciri orang beriman kalau sudah berjanji wajib tertunaikan. Nah, bedanya niat tuh baru cuma keretek hati atau getaran dalam hati yang bilang bismillah kayaknya enak deh ntar kita berangkatin umroh ya. Kayaknya enak deh ntar kita beliin A ya, kita beliin B ya, kita beliin tas ya, kita beliin sendal ya, kita beliin ini. Itu namanya baru niat. Dan niat tidak pernah sampai kepada titik janji. Bedanya di situ. Bedanya di kalimat aku berjanji. Atau dalam bahasa Al-Quran, inni nazartu laka, ya Allah aku bernazar kepadamu ya Allah bahwa ini, bahwa itu, bahwa ini, bahwa itu. Itu namanya bedanya antara janji dengan niat. Sekarang jamaah di cross check, dulu pernah berjanji atau enggak, dulu pernah berniat atau enggak. Yang janji ditunaikan, yang niat boleh dua pilihan. Enggak tertunaikan tetap dapat pahala sempurna, tertunaikan 10 kali lipat dibalas Allah dari niat baik yang diniatkan. Seperti itu jamaah. Lalu ciri-ciri berikutnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kalau kita mau lihat penduduk surga yang nyata hidup di depan mata kita, lihat bagaimana cara mereka menjaga sholat. Saran saya jemaah, sesibuk apapun sholat. Anda separah apapun sakit, muntah-muntah lah, Anda inilah, Anda itulah, Anda jatuh sampai sulit bangkit, sholat. Walaupun Anda bisa cuma berbaring, sholat. Kalau Anda berbaring, gak bisa sholat, ya tinggal disolatkan. Sampai saya melihat di At-Taqwa Binangun, atau di Masjid Seruni, An-Nur Seruni Kota, ada tulisan bagus banget, menginspirasi banyak masjid termasuk kita semua. Pada akhirnya semua akan pergi ke masjid. Mau berangkat sendiri atau mau diantar sama warga. Pilihannya kan itu. Mending berangkat sendiri. Sholatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Mumpung masih bisa sholat. Mumpung masih ada waktu sholat. Nabi bersabda, sabda Nabi, inna awwal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatu. Besok amalan yang paling pertama dihisap Allah adalah tentang sholat. Kita gak ditanya, Mbak kemarin jam tangannya berapa di rumah? Punya mobil berapa unit? Punya tas berapa koleksinya? Di lemari ada berapa gamis? Di rumah snack-snacknya ada beberapa toples. Gak ditanya itu semua sama malaikat. Yang ditanya adalah tentang sholatmu gimana. Yang paling pertama, inna awal, yang paling awal, yuhasab, dihisab bihil abdu, pada seorang hamba, min amalihi, dari semua kumpulan besar amal-amalnya, sholatuhu, tentang sholatnya. Kalau sholatnya baik, baik berikutnya. Kalau sholatnya buruk, dicek sama Allah. Allah tuh saking sayangnya sama seorang hamba. Sholat wajibnya jelek nih, bolong-bolong. Dicek sama Allah. Coba malaikat, cek sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya aman gak? Aduh, wajibnya aja bolong. Sunnahnya nih juga gak bener nih ya Allah. Ya udah bablas jamaah. Makanya kalau saya boleh saran, jamaah
Kita kan gak pernah lepas dari dosa. Mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini kita tahu nih salah, ini keliru, tapi kita masih sengaja belum bisa terlepas dari jerat-jerat dosa tersebut. Yang harus jamaah pegang, sholat dulu. Nanti sholat menghadirkan perasaan, aduh ya Allah, iya sih, kenapa ya, kok belum bisa ninggalin ya, kok masih begini ya, kok masih begitu ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat nanti yang mencegah kita berbuat fahsya dan berbuat munkar. Pada zaman Nabi itu ada laki-laki jamaah. Siang ba'da Jumat atau maaf, siang ba'da zuhur habis zina. Datang kepada Nabi SAW. Tapi sebelumnya laki-laki ini bertobat kepada Allah, datang kepada Allah. Laki-laki ini sholat, shaf pertama belakang Nabi, ikut takbiratul ihram pertama di waktu asar, dan dia berwudu dengan sempurna wudunya, membaca setelah wudu, lalu ba'da asar, ba'da wirid, ba'da zikir datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya habis berzina ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bertanya, sahabat pun juga bertanya, tadi kamu ikut sholat? Iya. Berjamaah? Iya. Shaf 1? Iya. Ikut takbiratul ihram imam dari awal? Iya. Selesai sampai salam? Iya. Apa sabda Nabi? Ketahuilah Allah sudah memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Allah hanya dengan satu sholat. Allah maafin kesalahannya. Makanya PR-nya syaitan itu membuat orang yang tadinya gercep sergep sholat jadi males-malesan buat sholat. Kalau jamaah dengar azan terus jamaah bilang lah. Nah itu syaitan tuh jamaah. Lagi nempel deket banget tuh, yang sering bisik-bisikin tuh syaitan. Tanggung, kose, engkondise, se nanggung, delo maning. Dengan istilah kultural bahasa apapun tuh yang kayak gitu-gitu punya potensi syaitan yang lagi bisikin ke dalam hati supaya kita tidak menunaikan janji kita kepada Allah. Karena janjinya seorang hamba kepada Allah tuh ada. Alastu bi rabbikum, janji kita pada saat dalam kandungan ibunda kita kan begitu, saat ditiupkan ruh. Dalam Al-Quran Allah mengabadikan alastu bi rabbikum, aku Tuhanmu kan. Kita waktu masih dalam janin bilang qalu bala syahidna. Ya Allah, aku bersaksi engkaulah Rabb kami. Coba jemaah, kita dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih nafas, semuanya gratis tistis. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang lucu, menggemaskan. Cuma disuruh sholat loh, susahnya bukan main, kan aneh. Sholat boleh gak Ustadz minta rezeki? Jangankan minta rezeki, gak sholat aja boleh gak minta rezeki? Orang yang gak sholat loh jemaah, orang kafir minta, ya Tuhan, mereka dikasih. Allah kasih saking Ar-Rahman, maha pengasihnya Allah, yang gak beriman aja dikasih sama Allah. Apalagi yang beriman, apalagi dia sholat. Saat dia sholat, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah. Dibuka pintu surga buat dia. Apalagi menyempurnakan wudu'nya, fa'asbighul wudu', lalu disempurnakan wudu'nya, lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dibuka futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah. 8 pintu surga itu dibuka semua sama Allah. Salat jemaah, jaga salat. Kalau ada yang bertanya, apakah saya boleh salat minta rezeki saya supaya lancar? Boleh. Tapi jamaah harus ingat ya, bisa sujud sama Allah aja itu sudah rezeki yang paling mewah, paling bagus, paling hebat. Bisa sujud aja udah rezeki. Maka udah tuh jamaah, gak usah berpikiran yang aneh-aneh. Aduh sholat saya diterima gak ya? Tadi saya sholat mikirin jemuran ya. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Saat jamaah bisa sujud aja itu udah harta termahalnya seorang hamba, bisa sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bisa sujud, bisa ruku. Dan jamaah harus ingat selalu ya, tidak akan setiap waktu kualitas kesehatan kita sama seperti kita di hari ini. Akan ada masanya kesehatan kita itu menurun drastis sampai-sampai sholat pun tak mampu sujud. Akhirnya sujudnya sambil duduk seperti ini. Kenapa?
faktor kesehatan yang sudah tidak semudah dulu. Dan akan datang masa-masa itu. Sehingga besok Anda akan sangat rindu untuk sujud sama Allah. Anda akan sangat rindu untuk bisa jidat Anda bertemu sama sejadah lalu Anda menunduk lama begini. Nunduk bersujud lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada fase-fase itu jemaah. Mumpung masih sehat, tunaikan amanah, tunaikan janji-janji, segerakan dalam sholat. Karena ciri penghuni syurga diantaranya adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga sholat. Semua waktu, terutama waktu mana? Subuh sama isya. Nabi bersabda asqalus sholah alal munafiqina sholatul fajr wal isya. Sholat yang paling sulit buat orang munafik itu dua sholat. Yang pertama sholat subuh dan sholat isya. Itu paling sulit. Orang munafik susah kalau udah bicara sholat subuh sama sholat isya. Orang beriman berkebalikan. Mereka tuh ringan sholat subuh, ringan sholat isya. Mereka bangun subuh-subuh dan biasakan selepas subuh, biasakan hadirin. Habis subuh jangan langsung tidur. Habis subuh biasakan kalau bisa ngaji, ngaji. Kalau bisa tadarus, tadarus. Kalau bisa kajian, kajian. Kalau bisa live streaming, live streaming. Ya Ustadz saya live streaming tapi ya lama-lama saya tinggal tidur. Jangan ditinggal tidur. Live streaming, live streaming. Jangan tidur habis subuh. Ya kata orang saya, kalau kata orang tua saya, mungkin ini zaman dulu tapi sebenarnya bukan itu esensinya. Jangan tidur habis subuh nanti rezekinya dipatok. Ayam mana yang matok rezeki kita jemaah? Itu kiasan aja. Cara orang tua yang dulu mungkin belum paham hadis, belum paham agama. Jadi cara penyederhanaannya begitu. Intinya sih kalau dalam bahasan lain. Inna salatal fajri kana mashhuda. Hayo bangun waktu subuh karena di waktu subuh adalah waktu yang paling spesial di mana malaikat langsung menyaksikan secara live langsung. Malaikat tuh nonton langsung. Makanya di waktu subuh Nabi bersabda juga riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, dicari hadis ini sahih. Siapa yang mendengar kokok ayam jantan, mintalah rahmat dari Allah karena ayam jantan ini sedang melihat malaikat. Jadi kalau jamaah dengar kokok ayam jantan, kukuruyuk, kokok, apa segala macam, itu sedang melihat malaikat. Makanya yang punya ayam jantan kadang di kampung berkokok jam berapa biasanya? 1, jam 2, setengah 3, subuh-subuh. Hadis Nabi sahih. Dan gak mungkin Rasulullah berbohong sama kita. Siapa yang mendengar kokokan ayam jantan, dia sedang melihat malaikat. Minta murahnya rahmat Allah. Kalau dengar suara ayam jantan. Lah kalau ayam jantannya berkokok di waktu subuh, dominan paling sering karena memang di waktu subuh malaikat banyak datang menemani tiap-tiap hamba. Karenanya amalkan sholat waktu subuh dan habis subuh jangan tidur. Gandeng tangan anaknya, ajak muter-muter, alun-alun atau apa. Kalau bisa dengan kegiatan yang positif. Mungkin awalnya sebagai trigger aja, ajak muter alun-alun, tapi ntar berikutnya kajian lah atau apalah. Hadir kalau bisa bahkan offline, bagus. Kalau nggak bisa offline, live streaming. Live streaming udah diputar usah tapi masih nguwer-nguwer, paket datanya habis. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang yang ciri penghuni syurga, orangnya mudah menjalankan sholat. Dan sholat tuh ringan, gak berat. Rasulullah itu bahkan ketagihan sholat. Ajarin caranya ya Rasulullah gimana biar ketagihan sholat. Cara dari Nabi, sabda Nabi, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, cepat gembirakan aku dengan sholat. Artinya Nabi sudah diberikan oleh Allah sampai pada titik sholat itu menyenangkan. Enggak sholat itu menjadi, udah azan lagi sih. Jam berapa sih? Baru tadi udah azan lagi. Enggak begitu. Mentalitasnya Rasulullah dan para sahabat itu arihna. Artinya
Arihna tuh istirahat dengan sholat, gembira dengan sholat, senang dengan sholat. Jadi kalau dengar kabar sholat, itu kayak mendengarkan sesuatu yang paling dicintai mau datang. Jamaah kedatangan pasangan hidup, LDR misalkan, LDM, long distance married. Menikah lalu jarak jauh, lalu dapat kabar, sayang aku pulang ya Jumat ini. Wah itu perasaannya, nanti kamu mau makan apa, aku siapin ini ya dan segala macam. Itu tuh jamaah. Saking senangnya pasangan mau datang, kita menyiapkan yang terbaik. Rasulullah sama sholat udah sampai pada titik itu. Begitu mau azan, Rasulullah udah kayak yang paling senang, luar biasa. Dan ini tidak mudah, tapi dengan pertolongan Allah pelan-pelan bisa. Nah barulah ayat yang ke-10. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang mereka dapat? Dapat warisan apa? 1 miliar? 2 miliar? Bukan. Bukan harta yang mereka dapatkan dari warisan. Bukan kekuasaan. Bukan apapun tentang dunia. Ulaika humul warisun alladzina yaritsunal firdaus. Mereka akan mendapat warisan, warisannya berupa masuk surga Firdaus. Enggak cukup sampai di situ. Allah berfirman, hum fiha khalidun. Kekal abadi selama-lamanya di surganya Allah. Hayo jamaah. Kekal loh jamaah di surganya Allah. Di dunia berapa lama hidup? 60 tahun. Handphone yang hari ini paling mutakhir 3 tahun lagi tidak jadi yang paling terbaru dan paling canggih serta paling mutakhir, betul? Rumah yang tahun ini paling modern 100 tahun lagi jadi rumah yang paling jadul. Orang kalau ke PJKA sama kita ngelihat di situ daerah-daerah situ ada bangunan-bangunan itu zaman dulu. Wah, rumah yang mewah, bagus. Tapi 100 tahun berlalu sudah jadi zaman peninggalan Belanda. Sekolah kami di Muallimin Jogja itu sekolah dibangun dari 1918, 1920. Indonesia belum ada, sekolah kami Muallimin Jogja itu udah ada. Sekolahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. 6 tahun kami di sana, itu gedungnya tuh gedung Belanda banget. Lalu gempa Jogja 2006 dibangun yang 4 lantai hari ini kita saksikan di Jalan Es Parman. Sama ada gedung baru yang luar biasa di Sedayu Bantul. Itu jamaah, dulunya tahun 1920-an itu bangunan paling keren, paling mentereng, paling oke punya jamaah. Tapi tidak untuk 100 tahun kemudian. Kadang kita juga harus memimpikan yang terbaik dan merencanakan masa depan terbaik kita, yakni masa depan terbaik untuk menjemput kematian. Karena Allah berfirman, hum fiha khalidun. Kalian tuh abadi loh di sana. Kalau di sini ada sedih, ada kecewa, ada gelisah, ada kadang khawatir, di sana nggak ada. Di sini ada bau apa sih ini? Di sini mungkin ada bau, di sana setiap penghuni surga keringatnya sewangi minyak kasturi. Gak ada lagi, mohon maaf, ludah air liur di surga, penghuni surga gak meludah. Loh kok bisa? Buat Allah apa yang gak bisa? Di sini ada BAK, ada BAB, buang air kecil, buang air besar. Penghuni surga, penduduk surga gak ada lagi. Buang air kecil, buang air besar, gak ada jemaah. Di sana isinya kenikmatan selama-lamanya, khalidina fiha abada. Mau nyari apa jemaah? Sebentar kok di sini. Rumah yang sekarang bocor, lalu terus kita istighfari, ya Allah rumah kok bocor, alhamdulillah. Sebentar kok. Ya Allah nggak apa-apa, sebentar hamba di sini, besok rumah hamba syurgamu yang paling bagus ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nikmati aja jemaah, sebentar. Hum fiha
khalidun. Selamanya dapat syurga Firdaus. Bahkan bukan cukup syurga, tapi ini syurga Firdaus. Syurga Firdaus, syurganya Rasulullah SAW, syurga dengan kasta yang paling tinggi, syurga yang VIP. Cukup dengan berapa amalan? Ada beberapa amalan. Yang pertama beriman. Yang kedua alladzina hum fi salatihim khasyi'un, salatnya khusyuk. Yang ketiga lagwi mu'ridun, jauh dari perkataan yang sia-sia. Yang keempat lizzakati fa'ilun, menunaikan zakat. Yang kelima li furujihim hafizun, menjaga kehormatan diri. Yang keenam tidak berbuat selingkuh. Yang ketujuh li amanatihim wa ahdihim raun, terhadap amanah ditunaikan, janji-janjinya ditepati. Yang kesembilan ala sholawatihim yuhafizun, terhadap amal, terhadap solat mereka paling bersegera menunaikan solat. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi pewaris. Pewaris apa? Pewaris syurga Firdaus. Insya Allah mudah-mudahan kita semua jamaah menjadi pewaris syurga Firdaus. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram juga doa yang sama. Baik jamaah, habis ini kita tanya jawab. Bagi jamaah yang mau bertanya silahkan disiapkan pertanyaannya. Mikrofon ini boleh dikirimkan kepada yang bertanya. Dan buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, nanti kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya gratis, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh ini dikirimkan Ibu? Maaf Mbak. Dinyalakan ini juga, maaf. Jazakumullah khair. Langsung aja disebar ke 3 orang. Siapa tadi yang mau bertanya? Ibu, silakan. Satu lagi ke belakang. Silakan Ibu. Maaf, saya mau tanya yang di luar tema, yang doa saat sholat sebelum salam itu yang kemarin diupload. Itu iya. Yang pertama Allahumma inni a'udzubika minal adzabil kubur atau jahanam dulu. Semoga dan Allah seterusnya. Siap. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan memuliakan kita semua insya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim adalah Rasulullah SAW menganjurkan kita menambahkan bacaan doa ini sebelum salam setelah innaka hamidum majid. Doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi boleh kubur dulu boleh. Boleh kubur dulu boleh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Siapa yang baca doa ini Allah hindarkan dari fitnah kubur, fitnah jahannam, fitnah hidupnya dia, fitnah sesudah matinya dia, dan Allah bebaskan dari fitnah masihid dajjal. Fitnah dajjal. Jadi kalau bisa hadirin dibaca. Kalau belum hafal nanti dipotong lalu disebarluaskan, di repeat one. Kalau di TikTok itu otomatis merepeat, meloop. Jadi videonya selesai kembali lagi terus diputar biar hafal. Allahumma 1 2 3. Inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi qabr wa min fitnah mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu hadirin. Barakallahu fikum. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustaz dan semua jamaah Ilina dimuliakan Allah dari dunia sampai akhirat. Saya mau bertanya Ustaz, saya kadang-kadang sudah pakai mukena mau berangkat ke masjid, ada tamu waktu maghrib, terus tamu itu saya tolak, nanti pulang lagi sehabis saya sholat dari masjid. Padahal tamu kan harus dimuliakan. Lah saya minta pertanyaan, dosa apa enggak saya? Semoga Allah memuliakan ibunda sekeluarga besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan hadirin semua dan ibunda yang bertanya seluruh keluarga besar kaum muslimin dimanapun berada. Gimana sikap kita yang sudah ada sholat wajib, tamu datang hendak bertamu, lalu kita suruh pulang dulu. Padahal dalam ajaran Islam kita harus memuliakan tamu. Benar ada dalam hadis Muslim Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim
dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamunya. Tapi ada syaratnya. Saat bertemu yang sunnah memuliakan tamu, dengan panggilan Allah yang wajib didahulukan panggilan Allah. Jadi ibu sudah benar, sholat wajib dulu, habis itu baru memuliakan tamu. Bahkan kalau bisa tamunya diajak. Ayo sekalian sholat yuk. Oh iya boleh. Kalau di rumah gak ada orang maka boleh. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Semoga terjawab. Boleh hadirin, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan zina tadi, pernah dengar kalau misalnya berzina belum menikah itu dirajam 100 gitu ya. Baru berzina belum menikah? Maksudnya belum menikah terus berzina gitu, katanya kan diampuni dosanya. Tapi dirajam dulu 100 kali gitu ya katanya. Dengar-dengar gitu. Terus kalau yang berzina sudah menikah katanya dirajam atau ditumbuk gitu sampai mati baru dosanya diampuni, kayak pas di Aceh gitu kayak itu. Hukum Islam gitu ya. Nah tadi yang disampaikan cukup dengan sholat saja atau beristighfar gitu meminta ampun sudah bisa diampuni gitu, itu gimana? Jazakumullah khairan jazak. Benar banget, ini pertanyaan beliau. Semoga Allah memuliakan beliau sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Az-zaniyatu waz-zani, Allah berfirman dalam Al-Quran, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan yang belum menikah, fajlidu, cambuk mereka, mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Lah tadi itu kok diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Namun kalau mereka mau meminta dihukum hukuman di dunia, Nabi pun juga pernah merajam. Ingat ya hadis Nabi SAW, perempuan berzina sampai hamil lalu kemudian Nabi bilang suruh pulang. Melahirkan datang lagi, Nabi bilang urus anakmu 2 tahun, yutimma radha'ah, susui dengan 2 tahun. Sudah selesai disusui, suruh rawat lagi sampai usia 7 tahun. Setelah itu datang lagi meminta dirajam, Nabi rajam. Perempuan ini dihina, wah dasar pezina, dasar pezina. Lalu Nabi katakan, jangan kamu hina dia karena sungguh kalau dia taubatnya dibagi, 60 orang penduduk Madinah bebas dari dosa karena taubatnya melampaui 60 penduduk Madinah. Kata Nabi SAW. Jadi urusan itu hadirin, kalau Anda dulu pernah taubat sama Allah. Anda dulu pernah berzina, taubat sama Allah. Anda dulu pernah selingkuh, taubat sama Allah. Tapi kalau Anda mau seperti itu kan silahkan. Anda mau dicambuk, Anda mau dirajam agar supaya nanti bebas daripada segala macam-macamnya, silahkan saja jamaah. Tapi ingat, yang boleh melakukan bukan masyarakat bebas. Hanya mahkamah syariah yang ditunjuk resmi oleh pihak pemerintah menunaikan jilid. Dicambuk tadi, seperti yang di Aceh diutarakan tadi. 100 kali cambuk untuk yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, rajam. Rajam itu adalah dikubur. Sisakan bagian ini ke atas, pundak ke atas atau leher ke atas. Sisa kepala saja dilempar oleh batu yang tidak kecil, tidak boleh besar, batu yang sedang-sedang. Sampai mati. Kenapa kata para ulama? Sebagaimana dia merasakan nikmat biologisnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka dirajam dia supaya merasakan azab dunianya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kata ulama, kalau di dunia sudah dijilid, di dunia sudah dirajam, di akhirat tidak lagi. Sudah terbebas. Kalau di dunia sudah dijilid, sudah dirajam, di akhirat tidak lagi. Tapi kalau dulu pernah saya mau bertobat gimana? Bertobat aja jamaah sama Allah. Allah tuh maha pengampun. Bahkan Nabi juga kata para ulama muhadisin dari hadis tersebut, suruh pulang tuh maksudnya apa? Tutup aibnya, udah jangan dibuka. Ya Rasulullah tapi saya berzina ya Rasulullah, udah tunggu sampai melahirkan. Maksudnya udah biarin. Kalaupun dia gak datang lagi ya gak ada masalah. Udah tutup aibnya, tapi dulu pernah begini ya Allah, udah tutup. Dulu pernah ya Allah begini, udah tutup. Jangan dibuka-buka lagi. Dulu tutup jemaah.
Itu dulu, sekarang buka lembaran baru, kita sudah lebih baik, kita sudah kejar yang terbaik. Nabi katakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau dulu kamu pernah berbuat buruk, sekarang ayo balas keburukan itu dengan berbuat baik banyak-banyak. Kenapa? Karena atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha. Karena kebaikanmu di hari ini akan menghapus dosa-dosamu di masa yang lalu. Semangat ya jamaah. Kita semua insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan lain silakan. Dari Ibu silakan. Bagian belakang ada yang bertanya, mikrofonnya boleh hantar ke belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Belakang sana Ibu. Itu tengah. Silakan Ibu. Bisa? Enggak hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya kan seorang single parent gitu ya. Ada seorang ngechat saya pengen silaturahmi ke rumah saya, tapi saya tidak membolehkan karena apa ya, bukan mahramnya gitu. Apa itu saya berdosa kalau menolak? Apakah saya berdosa menolak orang yang mau silaturahmi sama saya sedangkan saya adalah seorang single parent? Jawabannya silaturahmi dalam urusan apa dulu? Kalau silaturahmi boleh nggak kenalan? Ya urusan kenalan itu. Ya, kalau kenalan yang model-model yang seperti itu jauhi, hindari, tutup. Jangan dibuka kesempatan-kesempatan yang terjerumus ke arah zina. Tapi kalau mau serius, datangi walinya, khidbah, menikah. Begitu jamaah. Dalam Islam tuh nggak dilarang jatuh cinta, tapi dalam Islam justru diarahkan bagaimana cara jatuh cinta yang benar, yakni lewat cara menikah, bukan dengan cara yang lain. Anak-anak muda yang datang di sini, mbak-mbak, kakak-kakak, saya doain mudah-mudahan tahun ini segera menikah. Yang amin yang udah nikah semua, amin. Saya mendoakan ya jemaah, kalau bisa pegang baik-baik ini ya hadirin, kalau bisa Anda langsung bilang kepada laki-laki yang berusaha untuk flirtingin Anda, merayu Anda, langsung bilang, tembak di depan dengan kalimat, kalau mau serius ini nomor bapak saya. Kalau mau main, mohon maaf, ini hati, bukan playground tempat main-main. Serius, itu lebih mudah. Pertanyaan terakhir dari tengah tadi Ibu, mohon izin dari tengah. Boleh? Pertanyaan terakhir. Ini ya Ibu, pertanyaan terakhir. Habis ini. Ini terakhir Ibu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadirin. Iya. Sekarang kan banyak sekali perselingkuhan itu dimulai dari chatting, maksudnya saya dengar gitu kebanyakan kayak gitu, dan ada yang cerita ke saya juga maksudnya untuk menghindari itu bolehkah kita melihat misalkan isi WhatsApp HP suami tapi dengan izinnya atau gimana, karena tujuannya untuk menjaga saja, kan kadang-kadang kita nggak tahu itu nomor siapa dan WhatsApp-nya isinya seperti apa gitu Ustaz. Bolehkah kita mengetahui chat suami? Ya, tetapi sudah dapat izin dari suami melihat HP-nya gitu. Harus perempuan benar-benar sadar bahwa kalau pasangan kita benar mempercayakan diri kita, tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi dalam rumah tangga. Gak boleh lihat lah, privasi. Lagi makan enak-enak, tahu-tahu handphonenya suami kita giniin. Dia langsung menunjukkan wajah-wajah gugupnya. Udah tanda-tanda tuh gak bener hadirin. Rumah tangga harus terbuka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan pakaian suami, suami pakaian istri, maka saat handphone diperiksa pun gak ada masalah.
password kita diketahui istri, istri pun tahu password kita, kita pun tahu passwordnya istri. Ini rumah tangga nih, ada keterbukaan. Kalau saya ngepoin boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Tapi jangan gantikan perannya malaikat raqib atid. Ngepoin suami, tahu-tahu ketemu sama yang kurang berkenan, walhasil nanti malah ribut. Tapi ingat, jadi dua-duanya gitu jemaah. Istri silakan aja kalau mau ngecek handphonenya suami, karena suaminya nggak ada masalah soal bab itu. Suami juga harusnya terbuka. Pun sebaliknya, istri terbuka sama suami, suami juga terbuka sama istri. Namanya saja rumah tangga, harus saling terbuka, komunikasi. Jangan jadi orang yang malah saling tutup menutupi. Kenapa dinikahi kalau nggak ada rasa percaya? Kenapa menerima sebagai pasangan kalau sudah tidak lagi punya rasa percaya satu sama lain? Karena nikah itu tentang kepercayaan. Istri kita berikan kepercayaan, suami kita berikan kepercayaan. Aku yakin mas, kamu dipantau Allah, nggak akan berbuat yang aneh-aneh. Bismillah, kutitipkan engkau pada Allah. Titipkan suami pada Allah. Ya Allah, suami hamba tolong dijaga ya Allah. Dijaga juga dari perempuan-perempuan yang kurang baik. Begitu jemaah. Jadi begitu ya ibu, boleh jawabannya. Kalau ibu mau ngepoin, boleh. Terima kasih. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tolong habis ini silakan kalau bisa sambil titip ya jamaah, dijaga zikirnya. Ini kan kita lagi berzikir. Berzikirnya kan 3. Zikir Al-Quran, baca Quran maksudnya. Zikir lisan atau majlis zikir. Majlis zikir tuh majlis ilmu begini. Walaupun jamaah diam, tapi malaikat lagi doain jamaah semua. Nah maka nanti tolong pulang dijaga. Zikir ini tetap terus ada di motor zikir. Jangan habis ngaji pulang-pulang malah gibah. Jangan jemaah. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna laka dzakkarin, laka syakkarin. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar ya Tawwab ya Rabbal Alamin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriya
وفي إراق وفي أفغانستان وفي أويغور. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا الاستقامة يا الله. اللهم ارزقنا الاستقامة يا رحمن. اللهم ارزقنا الاستقامة يا ذو الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Rahman, agar Engkau memaafkan kesalahan-kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Ya Allah, masa lalu kami kelam ya Allah. Kami maksiat saat sendirian. Kami menjadikan Engkau satu-satunya saksi saat kami maksiat sendirian itu ya Allah. Ya Allah, masa lalu kami tak enak bila diceritakan ya Allah. Saking buruknya kami di masa lalu kami ya Allah. Saking bodohnya kami di masa lalu kami ya Allah. Ampunkan kami ya Rahman. Maafkan kami ya Rahim. Ya Allah, sungguh ini hamba-Mu yang hina datang kepada Engkau Zat yang maha mulia. Muliakan kami ya Allah setelah kami berhijrah. Peluk kami ya Allah, temani kami ya Allah. Jangan kami jalan seorang diri ya Allah. Jangan Engkau biarkan hidup kami tanpa ada bimbingan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, dekap kami, peluk kami erat-erat ya Allah. Temani kami dalam hijrah. Kami tak punya siapa-siapa kecuali Engkau setelah kami berhijrah. Kami insyafi masa lalu kami yang kelam. Kami taubati masa lalu kami yang buruk. Temani kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Bersamai kami ya Allah. Kami tak bisa mengandalkan harta. Kami tak punya harta tersebut melainkan hanya titipan. Kami tak bisa mengandalkan kawan dekat, karena satu persatu pun mereka pergi menjauh ya Allah. Kami tak bisa mengandalkan pasangan, karena toh pun masing-masing akan berdiri, bertanggung jawab masing-masing ya Allah. Bantu kami ya Allah. Luaskan ya Allah lapang hati kami dalam memaafkan. Lapangkan jiwa kami untuk menerima kebaikan dari siapapun kebaikan itu datang. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, penuh barokah ya Allah, yang bukan memadorotkan ya Allah, yang bukan membuat kami jauh dari-Mu dengan rezeki tersebut ya Allah, tapi jadikan ya Allah dengan rezeki itu kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Sungguh kami rindu ingin berjumpa dengan-Mu ya Allah. Sungguh kami ingin berkunjung ke rumah-Mu Baitullah Makkah Madinah ya Allah. Izinkan kami Engkau sanggupi, Engkau berikan kemampuan bisa berkunjung ke Baitullah sebelum kami Engkau wafatkan ya Allah.
Ya Allah, sungguh kami tidak tahu harus kemana kami mengadu kecuali kepadamu ya Allah. Maafkan kami yang masih lalai ya Rahman. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka mendekap kami, memeluk kami erat, merawat kami dengan penuh cinta. Izinkan hari ini kami berbalas budi kepada beliau ya Allah. Rambut beliau memutih, mata beliau penglihatannya memudar, daya ingat beliau melemah, tulang belulang beliau merapuh. Izinkan selagi beliau masih ada, jangan ya Allah Engkau haramkan kami berbakti pada beliau ya Allah. Rasulmu telah menjanjikan pintu surga ada pada bakti kepada kedua orang tua. Mudahkan kami bakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sudah lebih dulu mendahului kami. Ada yang pasangan hidup kami lebih dulu mendahului kami. Ada pula anak kami mendahului kami ya Allah. Izinkan Engkau terang benderangkan kubur beliau ya Allah. Engkau luaskan kubur beliau ya Allah. Engkau jadikan riyad min riyadil jannah kubur beliau ya Allah. Dan izinkan kami berkumpul kembali di surga Firdausmu yang paling tinggi ya Allah. Berjumpa dengan orang tua kami lagi ya Allah. Berjumpa dengan anak-anak kami lagi ya Allah. Berjumpa dengan pasangan kami ya Allah. Di surgamu khalidina fiha abada. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati ini kepada dunia. Setelah kami lelah mengejar dunia yang kami tahu esok atau lusa kami pasti meninggalkannya. Buat hati ini condong ke negeri akhirat ya Allah. Buat hati kami tulus untuk mengejar akhirat ya Allah. Buat semua impian, visi, misi dan cita-cita kami hanya untuk negeri akhirat yang abadi selamanya ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup kami penambah amal solih kami ya Allah. Waj'alil mauta, jadikan kematian kami ya Allah rahatan li min kulli syarr, sebagai tempat peristirahatan kami dari berbuat dosa. Ampuni kami ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Maafkan kami ya Allah, tidak ada yang bisa memaafkan kecuali Engkau. Anak kami membentak kami karena sebab kami yang sering membentak mereka duluan ya Allah. Anak kami tidak nurut kepada kami, boleh jadi karena kami pun menjadi anak tidak pernah menurut kepada kedua orang tua kami. Apa yang kami tanam itu juga yang kami dapat. Ya Allah, perbaiki hidup kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki anak cucu keturunan kami. Kami takut kalau anak kami enggan menyembah-Mu ya Allah. Kami takut kalau anak keturunan kami enggan bersujud padamu ya Allah. Karuniai kami anak cucu keturunan sampai hari kiamat ahli ruku, ahli sujud, ahlul Quran. Mereka melanjutkan amal baik yang sudah kami tanam. Ya Allah, karuniai kami iman ya Allah yang istiqomah, iman baja ya Allah yang tidak sedikit pun lapuk, yang tidak sedikit pun mudah lemah. Tapi karuniai kami iman baja, iman-iman yang istiqomah. Wafatkan kami ya Allah, matikan kami ya Allah, mati wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertemukan kami di dunia ya Allah, kumpulkan kembali kami di surga ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin salam buat keluarga di rumah. Insya Allah kita bertemu lagi di hari-hari yang lain insya Allah. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan mohon izin untuk tanggal 31 Mei pekan depan, nanti yang mengisi insya Allah dari ustadz yang lain, karena kami harus safar ke Jogja, lalu safar ke Jakarta lagi.
Insya Allah. Jadi yang Rabu depan diisi oleh ustadz yang lain insya Allah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.